Salam cuan. Nah, kali ini ya, di segmen kali ini saya akan membahas mengenai budgeting atau penganggaran ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai mulai dari pengertian budget, fungsi, dan cara menyusun untuk bisnis. Nah, penting nggak menyusun budget ini, kemudian fungsinya bagaimana, dan cara menyusun untuk bisnis bagaimana. Nah, pada segmen kali ini saya akan coba bahas ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budget dulu ya? Budget. Nah, budget di sini merupakan istilah ya dalam bahasa Inggris yang jika dialihbahasakan atau dalam bahasa Indonesia berarti anggaran. Nah, berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anggaran itu adalah perkiraan ya ataupun perhitungan, sedangkan dalam istilah ekonomi juga diartikan sebagai perkiraan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang direncanakan untuk periode yang akan datang. Jadi ya, dari pengertian yang ada di KBBI tadi, budget itu adalah apa sih? Perkiraan pengeluaran selama periode tertentu yang akan datang. Nah, kamu perlu menyusun secara rinci agar perkiraan tersebut dapat tepat, sasaran, dan efektif. Nah, kemudian saya akan bahas lagi yang mengenai apa fungsi dari budget itu ya. Nah, fungsi dari budgeting di sini yang baik itu adalah pertama, pemahaman tentang fungsi dari budget tersebut. Itu pertama, fungsinya adalah yang pertama sebagai as a planning. Nah, yang pertama as a planning di sini, jadi penyusunan anggaran berfungsi sebagai perencanaan dana. Nah, kamu perlu merumuskan anggaran pada setiap awal periode sebagai bagian perencanaan. Budget harus memuat modal awal dan target penjualan. Dari target penjualan yang kamu buat tersebut, kamu bisa memperkirakan berapa modal yang kamu butuhkan. Jadi ya, ilmu budget ini sangat diperlukan ya untuk pengusaha terutama. Kemudian as a implementation. Nah, yang kedua ini. Selanjutnya setelah budgeting tersusun, apa sih yang mesti dilakukan? Pertama, kamu tinggal mengimplementasikannya yang ada di perencanaan kamu tadi. Nah, kamu tidak bisa secara bebas ya untuk mengeluarkan dana. Jadi kamu harus mengikuti perkiraan pengeluaran dana seperti yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita mengeluarkan dana itu atas ada dasarnya ya, atau sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mendadak pastikan tidak lebih besar dari anggaran lain-lain yang sudah kamu susun tadi. Kemudian yang ketiga, as a controlling. Nah, yang terakhir di sini adalah penyusunan budget itu juga bisa berfungsi sebagai pengontrol ya. Pengontrol, jadi kamu tidak bisa secara bebas mengeluarkan dana kamu tadi. Kamu harus mengikuti perkiraan pengeluaran dana seperti yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, cara ini mampu mencegah perusahaan atau usaha yang kamu dirikan tadi untuk bangkrut. Jadi, kalau ditanya penting nggak sih menyusun suatu anggaran? Penting, sangat penting bahkan. Jadi, fungsinya tadi yang pertama saya ulangin lagi ya. Pertama, fungsinya sebagai as a planning, kemudian as a implementation, dan as a controlling. Jadi itu fungsi utamanya. Kemudian tips ya, tips ini untuk menyusun budget bisnis. Kemudian yang pertama itu yang perlu kamu lakukan adalah tentukan tujuan ya. Tujuan. Nah, pertama kamu perlu menentukan tujuan perusahaan dalam periode tertentu. Misalnya, nah ini, berapa target keuntungan yang ingin kamu peroleh pada tahun 2023 nih? Berapa target keuntungannya? Kemudian buat target yang logis ya. Buat targetnya yang logis, jangan yang di luar logis atau tidak masuk logika. Jadi kira-kira berapa? Patokannya bagaimana? Patokannya dari pencapaian tahun sebelumnya. Selanjutnya kamu akan bisa menyesuaikan perkiraan pengeluaran dan pemasukannya ya. Kemudian yang kedua, yaitu pilih cara penyusunan budgetnya. Nah, cara penyusunan anggaran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu top down budgeting dan bottom up. Nah, bottom up budgeting. Top down budgeting di sini berarti anggaran ditetapkan oleh pemimpin perusahaan dan seluruh divisi dalam perusahaan tersebut wajib mengikutinya. Jadi dari atas ke bawah ya, dari pimpinan perusahaan kepada karyawan yang harus mengikuti anggarannya tadi. Kemudian yang kedua ada bottom up budgeting. Nah, bottom up budgeting di sini adalah apa? Anggaran tersebut ditentukan oleh masing-masing divisi dan akan dirangkum menjadi satu sebagai anggaran keseluruhan perusahaan. Jadi kamu bisa memilih salah satu cara penyusunan anggaran tersebut. Yang mana yang lebih baik? Nah, itu nanti disesuaikan saja. Jadi ya nggak ada yang harus menggunakan
top down budgeting atau bottom up budgeting, itu disesuaikan saja, kamu pilih yang mana ya. Boleh dari divisi-divisi atau kamu tentuin budgetingnya, kemudian di bawah tinggal menerapkan. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan riset ya. Nah, sebelum menetapkan anggaran yang fix, kamu perlu melakukan riset terlebih dahulu. Bandingkan harga barang-barang kebutuhan produksi yang ada di pasaran. Hal ini penting juga untuk menetapkan anggaran dana yang realistis. Sebagai pertimbangan untuk menyusun anggaran yang akan datang, kamu juga perlu melakukan evaluasi dari anggaran sebelumnya. Lakukan perbaikan berdasarkan evaluasi ini untuk penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Jadi kita perlu melakukan riset dulu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu perhatikan fixed cost dan variable cost. Nah, dalam penyusunan anggaran itu kamu juga perlu memperhatikan fixed cost dan variable cost-nya, atau biaya tetap dan biaya variabelnya ya. Fixed cost di sini adalah biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan, entah perusahaan sedang ramai atau sepi. Nah, contoh yang paling gampang dengan fixed cost ini misalnya contohnya biaya sewa ya. Kemudian sebaliknya variable cost ini adalah biaya yang tidak tetap, tergantung dengan output yang dihasilkan oleh perusahaan tadi. Jadi semakin besar outputnya, makin besar biaya variabelnya. Kemudian yang kelima yaitu selalu perbarui tiap bulannya. Nah, yang terakhir ini adalah karena harga-harga di pasaran itu terkadang ya bisa berubah, kamu perlu memperbarui anggaran yang kamu buat tadi. Setidaknya kamu memperbarui anggaran tadi setiap bulannya. Nah, dalam menyusun anggaran tadi, kiat-kiat yang perlu kamu lakukan sebenarnya cukup sederhana, namun masih banyak pebisnis yang lalai ya dalam menjalankannya. Jadi fungsi dari anggaran ini sangat penting ya. Jadi untuk menyusun budget dalam satu periode, ada banyak hal yang perlu kamu lakukan. Sedangkan untuk penyusunan anggaran yang lebih akurat, kamu bisa menggunakan materi dari sini, nanti kita tinggal terapkan ya. Pertama tadi apa? Tadi buat planning dulu, kemudian implementasi, kemudian yang terakhir adalah buat pengendalian, asset controlling. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya.